warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas tentang peluang dan frekuensi. Sebelum kita masuk ke materi peluang, kita harus mengetahui dulu apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Baiklah, marilah kita simak penjelasan materi hari ini. Oke, kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuan 3.26 menentukan peluang kejadian. Untuk keterampilan 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kejadian. Nah, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Percobaan itu apa sih? Percobaan itu adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Kalau ruang sampel apa? Ruang sampel adalah himpunan semua yang mungkin dari suatu percobaan dinyatakan dengan huruf S kapital atau huruf S besar. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Banyaknya dinyatakan dengan N dalam kurung huruf S besar. Nah, contoh soal yang pertama. Pada percobaan melambungkan sebuah dadu dapat ditentukan ruang sampelnya. Biasanya dadu itu kan bermata 6, ya kan? Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Nah, untuk ruang sampelnya ditulis dengan menggunakan kurung kurawal di kanan kiri. Sedangkan titik sampelnya hanya angkanya saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu banyak titik sampelnya berarti NS sama dengan 6. Contoh soal yang kedua, koin. Oke, nih. Koin ada dua sisi. Yang pertama itu sisi angka, tulisan 1000. Yang kedua adalah sisi gambar. Maka pada percobaan melambungkan sekeping uang logam dapat ditentukan ruang sampelnya atau S-nya adalah himpunan angka gambar. Sedangkan titik sampelnya adalah angka dan gambar. Maka banyak titik sampelnya adalah 2. Contoh yang ketiga, melambungkan 2 keping uang logam. Nah, kalau 2 keping uang logam ini, koin yang pertama terdiri dari angka dan gambar. Yang kedua juga dipasangkan dengan angka dan gambar. Ini mengingatkan kita pada pertemuan paling awal, yaitu membahas diagram pohon. Nah, untuk menentukan banyaknya ruang sampel atau titik sampel itu kita dapat menggunakan diagram pohon, tabel silang maupun pasangan terurut. Nah, ini dihubungkan lagi dengan angka gambar. Hasilnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Maka ruang sampelnya S sama dengan himpunan angka-angka atau AA, angka gambar atau AG, gambar angka atau GA, dan gambar-gambar atau GG. Titik sampelnya ditulis, berarti tinggal hilangkan kurung kurawalnya. Nah, banyak titik sampel ada 4, jadi semuanya itu ada 4. Untuk mempermudah kalian dalam memahami banyak titik sampel, Ibu kasih gambaran ya. Nah, karena tadi ada 2 koin, kita misalkan ada banyak titik sampel pada benda pertama atau koin pertama dan
banyak titik sampel pada benda kedua atau koin yang kedua. Pada koin yang pertama, titik sampelnya ada 2. Titik sampel pada koin kedua juga 2. Maka hasilnya tinggal kita kalikan, 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu bagaimana jika 2 buah dadu? Berarti banyak titik sampel pada dadu pertama ada 6, banyak titik sampel pada dadu kedua juga ada 6, berarti 6 kali 6. Bu, kalau bendanya beda bagaimana? Bisa seperti yang sudah kalian kerjakan dalam PR, itu ada banyak titik sampel pada 1 buah dadu, berarti 6. Yang keduanya banyak titik sampel pada koin ada 2, berarti tinggal 6 kali 2 sama dengan 12. Selanjutnya kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian ruang sampel, dinyatakan dengan ekspektasi atau E. Contoh pertama itu tadi tentang dadu. Nah, ini kita tuliskan dapat kejadian munculnya mata dadu genap, berarti mata dadu 2, 4, 6. Lalu kalau mata dadu ganjil 1, 3, 5. Ada juga mata dadu bilangan prima, berarti 2, 3, 5. Oke, himpunan kosong ditulis 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa isi, dan S adalah himpunan bagian dari S, sehingga disebut juga kejadian. Nah, bisa juga dinyatakan dengan huruf kapital ya kejadian ini, A, B, C sampai Z, yaitu dengan huruf besar. Nah, notasi 0 dicoret atau kurung kurawal tanpa isi menunjukkan kejadian yang tidak mungkin atau mustahil, sedangkan S menunjukkan kejadian yang pasti. Oke, pada contoh soal 1 tentang dadu tadi, kejadian mustahilnya adalah muncul mata dadu 7. Kenapa? Karena pada dadu hanya ada bermata 6, jadi muncul mata dadu 7 itu adalah tidak mungkin. Lalu kejadian pastinya adalah muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau muncul mata dadu bilangan prima, itu adalah kejadian yang pasti. Oke, untuk ruang sampel cukup sampai di sini materinya. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan banyaknya ruang sampel, kita dapat menghitung dengan cara mendaftarkan anggotanya atau pasangan terurut, terus membuat diagram pohon, membuat tabel silang. Tapi kalau kita ingin menghitung banyak ruang sampel tanpa menyebutkan atau mendaftarkan anggotanya, kita cukup mengalihkan banyak titik sampel pada benda pertama dikali banyak titik sampel pada benda kedua. Bu, bagaimana jika ada lebih dari 2? Ya udah, kalikan juga sebanyak benda tersebut. Misalnya ada lagi benda ketiga, maka kalikan lagi dengan banyak titik sampel pada benda ketiga. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian.